بهم ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Neraka Hutama ini bisa kita lihat siapa sih orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka Hutama ini. Yaitu kita bisa menemukannya dalam Al-Quran surat Al-Humazah, surat yang mungkin banyak kita hafal ya. Surat ini di dalamnya mengandung keterangan bahwa betapa dahsyatnya neraka Hutama ini, yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu yang dijelaskan dalam surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkan kehidupannya. Kalla la yumbadanna fil khutamah, sekali-kali tidak, kata Allah, pasti dia akan dilemparkan ke neraka Khutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang sangat panas dan dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang akan membakar sampai ke dalam hati manusia. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadim mumaddada, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau kita mengkaji ayat ini sungguh mengerikan ya, karena di dalamnya mengandung pelajaran yang begitu dalam betapa mengerikannya azab Allah yang ada dalam neraka Hutamah ini. Ya, semua neraka tentu tidak ada yang enak ya, entah neraka Jahanam, entah neraka Sakor, entah neraka Sa'ir, neraka Laudhah. Semua neraka ya tentu hakikatnya adalah sama, yaitu tempat di mana Allah akan menyediakan azab-azab yang sangat mengerikan untuk mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, neraka Hutama ini, siapakah yang akan menjadi penghuni neraka Hutama ini? Pertama kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi orang yang akan memasuki dan menjadi penghuni neraka Hutama adalah orang-orang yang suka mengumpat ya. Celaka bagi mereka setiap pengumpat dan pencela. Ada humazah, ada lumazah ya. Humazah itu orang yang suka mengumpat, lumazah itu orang yang suka mencela. Kedua-duanya orang yang berperilaku buruk ya. Pengumpat, yang pertama pengumpat. Pengumpat ini orang yang suka mengeluarkan perkataan yang keji ya. Umpat ini ya maknanya adalah
perkataan kotor, perkataan keji yang bentuknya bisa orang mencerca, orang kemudian mencaci maki, atau orang mengutuk seseorang ya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor ya. Itu namanya pengumpat, orang yang suka membeberkan keburukan orang ya. Ya, pengumpat ini biasanya muncul ketika orang sedang kondisi marah ya. Kata-kata umpatan sering muncul ketika orang dalam kondisi marah. Kita tahu orang kalau marah kan hilang kontrol ya, hilang kontrol, dikuasai oleh setan jiwanya itu. Setan paling sibuk kalau melihat ada orang marah itu. Dia terus mengompor-ngompori, memanas-manasi supaya terus dia ya, terbakar emosi, terbakar amarah, sehingga dengan amarah itu dia mengucapkan hal-hal yang nggak semestinya dia ucapkan. Kata-kata yang tidak pantas yang mestinya dia tidak ucapkan, tapi ketika sedang marah bisa terucapkan, bisa dikeluarkan itu. Nah, pengumpat ini artinya orang yang sudah terbiasa ya. Orang yang sudah terbiasa tuh ada puknya tuh, pengumpat. Berarti dia sudah menjadi kebiasaan, jadi watak itu. Kalau sekedar mengumpat ketika orang marah itu biasanya ya katakanlah manusiawi ya. Orang sudah marah, emosi, itu biasanya hilang kontrol. Ucapannya nggak terkontrol itu. Ucapannya membabi buta. Orang yang mestinya dia hormati pun bisa dicaci maki. Itu efek daripada orang marah. Tapi kalau pengumpat itu biasanya sudah menjadi watak gitu. Orang yang hobi mencerca orang, mencaci maki orang, orang yang hobinya marah-marah itu ya. Masalah sedikit bisa menjadi banyak, masalah kecil bisa menjadi besar. Dan ketika dia marah, dia seenaknya mencaci maki orang ya, mencerca orang, mengutuk orang itu. Yang setelah itu kemudian dia berlalu tanpa adanya klarifikasi atau minta maaf. Ini jelek, sangat jelek sekali ya. Kalau kita marah itu, kemudian kita banyak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, selayaknya ketika amarah itu reda ya, namanya juga orang marah ya, kadang-kadang hilang kontrol, kita harus bisa klarifikasi, tabayun, minta maaf kepada orang yang mungkin saat kita marah kita caci maki gitu. Minta maafnya, jangan sampai kita mencaci maki orang ketika kita marah, saat amarah reda kita nggak minta maaf, malah seolah-olah kita membenarkan caci makian kita. Orang kemudian bilang, kau minta maaf, kamu sudah mencaci maki dia, kau sudah mengatakan hal-hal yang tidak baik, minta maaflah. Ngapain saya minta maaf itu? Wong dia memang apa adanya begitu, pantas kok untuk dimarahi, pantas kok untuk dicerca, dicaci maki. Nah, ini namanya orang nggak tahu diri yang seperti ini ya. Walaupun kemudian kita dalam posisi orang yang beruntung ya, katakanlah kita atasan, kita mungkin sebagai seorang atasan ya mungkin berhak lah ya, ya punya hak untuk kemudian memaki-maki bawahan kita saat kerjanya nggak benar umpama ya. Tapi yang nggak mesti begitu juga, kita harus bijak. Walaupun kita sebagai seorang atasan, kita harus bijak saat menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh bawahan kita. Tidak selalu kita harus marah-marah ya, karena yang namanya marah itu bukanlah solusi ya. Tidak bisa menyelesaikan masalah, malah justru marah akan meruncing ya, memperuncing keadaan, memperkeruh suasana, mempertajam masalah. Tidak semua kemudian sebuah masalah harus tuntas dengan amarah ya, tidak harus juga ya. Ada saatnya kita harus kemudian bijaksana menghadapi kondisi yang ada ya. Kita harus bisa lembut, kita harus dewasa saat kita menghadapi suatu permasalahan ya. Maka orang yang suka mengumpat, pengumpat itu biasanya orang yang sudah memiliki karakter khusus itu, pengumpat ya. Sudah menjadi tabiat, sudah menjadi karakter, dan menjadi watak. Ini sulit.
Orang kalau sudah punya watak pengumpat, sedikit-sedikit dia mencaci maki orang, mudah dia merendahkan orang ya. Dia suka memburuk-burukan orang, menjelek-jelekan orang ketika dia marah. Maka sebaiknya ketika kita marah ya kita harus ya, ketika lagi berdiri kita dianjurkan untuk duduk. Dengan duduk, emosi kita akan mereda ya, tidak membabi buta, meluap-luap saat kita berdiri. Orang kalau lagi marah kemudian berdiri itu apapun bisa dilakukan tuh, nendang kursi misalkan, namanya juga orang marah. Maka duduk ketika kau sedang marah ya. Dengan duduk emosimu agak sedikit terkendali. Syukur-syukur ketika duduk kita bisa ambil air wudhu, kita banyak istighfar itu. Tapi ini yang sulit bagi kita. Kita kalau udah marah ya sudah kita ya. Tidak peduli yang dihadapi adalah orang tua kita. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Jangan sampai kita kemudian orang tua kita, apalagi orang tua kandung berbuat salah kepada kita, kita caci maki, jangan sampai. Itu orang durhaka ya. Kalau orang tua kita berbuat salah, ya kita harus dewasa, harus mencari solusi yang terbaik ya. Dibicarakan dengan baik-baik. Tidak harus kita mencak, kita memaki orang tua, naudzubillah min dzalik ya. Ini suatu perbuatan yang sangat keji ya. Sebesar apapun dosa orang tua kita, jangan sampai kita menghina, mencaci maki, mengumpat orang tua kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang diancam akan dapat neraka hutama yaitu humazah, pengumpat. Orang yang hobi mengumpat, orang yang suka mengumpat, orang yang punya tabiat pengumpat ya. Mencerca orang, merendahkan orang, menghina orang, kemudian dia juga mencaci maki orang, menjatuhkan harga diri orang ketika marah. Jangan sampai ya. Kita harus menjadi orang yang lembut. Setelah kita marah, kemudian ya kita harus berbaiklah dengan orang yang kita marahi. Kita minta maaf ya, agar suasana kembali mencair ya, kembali kekeluargaan pun datang. Yang kedua, lumazah, orang yang suka mencela ya. Kalau tadi humazah orang yang suka mengumpat ya, mencaci maki orang, mencerca orang, menjelek-jelekan orang. Nah ini lumazah, orang yang suka mencela, orang yang suka menghina ya. Orang yang suka merendahkan orang ya, menghina orang. Apalagi dia dalam posisi yang katakanlah kondisi yang menguntungkan, dia sempurna. Melihat orang lain penuh dengan kekurangan kita hina. Dan jangan sampai ya. Orang kaya mentang-mentang dia hartanya banyak kemudian menghina orang yang miskin. Orang yang alim mentang-mentang dia ilmunya tinggi merendahkan orang yang awam. Jangan sampai pejabat tinggi mentang-mentang dia seorang yang masyhur, punya jabatan yang terhormat, kemudian merendahkan rakyat kecil. Jangan sampai ya. Ini pencela ini, humazah, lumazah ini adalah orang yang akan diancam masukkan neraka hutama. Biasanya nih, mohon maaf nih, para pelawak yang suka terkadang untuk menimbulkan leluconnya, menimbulkan gelak tawa, terkadang tubuh lawan lawaknya jadi bahan materi lawakan. Ini naudzubillah, jangan sampai ya. Masih mending dia ya menjadi bahan, tubuhnya akan menjadi bahan lawakan daripada tubuh orang jadi bahan lawakan. Ya. Ya namanya pelawak kadang-kadang apapun dia ucapkan supaya orang mentertawakan dia. Tapi jangan sampai kekurangan orang lain, tubuh orang lain, fisik orang lain jadi materi lawakan yang ujungnya kita menghina. Ya. Walaupun kemudian orang yang kita jatuhkan, yang kita hina ketika lawak itu dia nerima-nerima saja, tetap ini tidak baik. Apalagi ditonton ribuan orang di luar sana ya, sangat tidak mendidik ya. Sangat tidak mendidik kalau lawakan kita ditonton oleh jutaan orang, sementara lawakan kita mengandung unsur penghinaan orang lain ya, merendahkan orang lain, menjadikan tubuh orang lain sebagai bahan lawakan ya.
alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang ketiga, orang yang diancam neraka hutamah yaitu orang yang suka mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Ini kelompok yang ketiga ya. Orang yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Setelah dia menghitung-hitungnya, kemudian tumbuhlah penyakit yang disebut bakhil, pelit, kikir, tidak mau berbagi. Dia merasa bahwa hartanya adalah miliknya dia. Dia merasa uangnya adalah hasil keringat dia. Orang lain gak berhak menikmatinya, menerimanya. Padahal kita oleh Nabi ya dianjurkan harus seperti keran ya. Keran itu kan menyimpan air tapi tidak untuk dirinya, tapi dibagi kepada orang yang membutuhkan. Beruntunglah orang yang kemudian dia jadi agen ya, agen rizki untuk orang lain. Seperti keran tadi, menyimpan air tapi tidak untuk dirinya, dibagikan kepada yang membutuhkannya. Rizki dia cuma lewat tangan saya ya, rizki dia cuma lewat tangan saya itu. Rasulullah itu tidak pernah ada uang yang nginap di rumahnya itu ya. Satu saat beliau pernah sedang akan melaksanakan berjamaah ya, sholat berjamaah. Sudah siap, sudah membariskan para jamaah ya, sudah siap untuk berjamaah. Tiba-tiba Nabi langsung meninggalkan para sahabat dan pulang. Sahabat bingung, ini Rasulullah ada apa ini? Kok tiba-tiba pergi saja, kita kan belum memulai sholat ini. Semua sudah baris dengan rapi, kok beliau malah pulang, ada apa ini? Ternyata ketika ditanya, Rasulullah lupa bahwa di rumah tuh ada uang. Beliau tidak mau kalau sampai ada uang yang nginap di rumahnya, berapapun nilainya, langsung baginda Nabi bagian kepada orang lain ya. Sampai mau sholat Nabi lupa. Ingat mau sholat, wah di rumah ada uang nih, nggak boleh ada uang yang nginep di rumah saya, harus saya keluarkan ini. Nabi pulang dari masjid, belum memulai sholat, langsung mengambil uang dibagian kepada orang yang membutuhkannya. Itu Rasulullah ya. Tidak ingin kalau di rumahnya ada uang yang menginap. Nah, ini orang yang mencari harta, mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, ini orang bermental seperti Qarun ya. Nah, orang yang seperti jauh dari rasa syukur kepada Allah ya. Syukurnya orang yang punya harta itu kalau dia kemudian mau berbagi, itu bentuk syukur ya. Dia dapat rezeki, dapat gaji umpama ya, kemudian dia berbagi kepada yatim piatu, orang yang membutuhkan. Ini saya dapat rezeki sedikit ya, saya berbagi. Ini bentuk syukuran. Bukan hanya kita dapat gaji, dapat uang banyak, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi uang itu dipegang terus nggak pernah berbagi, pelitnya naudzubillah. Itu nggak bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur ketika dia dapat rezeki adalah dia berbagi kepada sesama ya, kepada yang membutuhkan, kepada yang mungkin kehidupan ekonominya jauh di bawah dia berbagi. Itu orang yang bersyukur kepada harta. Bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dapat uang banyak, dia selalu mengucapkan hamdalah ya, itu juga bagus. Itu juga bagus. Tapi syukurannya bukan cuma di lidah kita bilang alhamdulillah, tapi bagaimana agar uang kita bisa mengalir untuk orang lain. Jadi agen rizki ya, agen rizki. Kita mesti bangga kalau kemudian kita ditunjuk oleh Allah sebagai agen rizki. Rizki dia cuma lewat tangan saya. Itu orang yang beruntung ya, rizkinya bisa dirasakan kepada orang yang lain. Adapun penghuni neraka hutamah, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dia mencari harta, mengumpulkan harta, kemudian menghitung-hitungnya, yang pada akhirnya akan muncul penyakit yang disebut dengan bakhil. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan kehidupannya. Dia mengira dia nggak akan bisa mati dengan hartanya. Allah bantah, kalla la yumbadanna fil khutamah.
Tidak, itu anggapan yang salah kata Allah. La yumbadanna fil khutama, maka dia akan dilemparkan ke neraka yang disebut dengan neraka hutamah. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma adraka mal hutamah, kata Allah. Tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Ya, narullahil muqadah, yaitu api yang Allah nyalakan, azab yang Allah sediakan, api yang Allah nyalakan untuk orang-orang yang nanti akan memasuki hutamah itu. Ya, di tempat yang berupa api yang berkobar. Kalau kita melihat ada rumah terbakar, kita merasa gila. Ngelihat rumah terbakar, api menggunung, itu nggak seberapa dibanding hutamah ya. Satu tempat yang luasnya, naudzubillah ya, luas luar biasa dengan api yang bergejolak mengerikan itu. Narullahil muqadah, Allah menyalakan api di tempat yang namanya hutamah ini. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu siap untuk menerkam ya, membakar orang sampai ke ulu hati. Subhanallah ya. Jadi orang dibakar itu bukan cuma kulitnya sampai nembus ke hati, dipanggang seperti ayam bakar, subhanallah, seperti kambing guling. Kita di dunia ini kadang-kadang kalau jalan ketusuk paku, ketusuk duri, pedihnya naudzubillah, perihnya naudzubillah. Ini dipanggang di atas api. Apinya bukan api seperti di dunia. Api di dunia masih nggak seberapa dibanding hutamah, api yang sangat luar biasa bergejolak yang membakar sampai ke hati manusia. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas mereka ya, menyelimuti manusia, menutup rapat manusia sampai menenggelamkan manusia. Orang yang masuk ke neraka hutamah sampai tenggelam oleh api ya. Jadi orang-orang yang masuk ke neraka hutamah itu diliputi oleh api-api ya, dipagari oleh api, ditutup rapat ya, dengan api seperti orang tenggelam dalam lautan. Cuma ini bukan air tapi api. Orangnya hampir nggak kelihatan, semua tertutup oleh api. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka diikat dengan tiang-tiang yang panjang. Subhanallah, di dalam api neraka itu, hutamah itu, ada tiang-tiang yang terpanjang, yang tinggi, yang tiang itu mengikat orang-orang yang menjadi penghuni hutamah ini. Jadi para penghuni neraka hutamah ini dibakar di tengah-tengah api sampai mereka tenggelam, tidak nampak manusianya, hanya api. Di dalam itu ada tiang-tiang. Ada tiang-tiang, yang tiang itu digunakan untuk mengikat tubuh mereka. Ini kan mengerikan ya Allah ya. Kita berlindung jangan sampai kita termasuk menjadi orang penghuni hutamah ini. Maka 3 ini yang harus kita hindari ya. 3 hal yang harus kita hindari agar kita tidak masuk menjadi penduduk neraka hutamah. Pertama, jangan sampai kita menjadi seorang humazah, orang yang suka mengumpat. Kita hindari ya caci maki kepada orang ini. Kita kalau berdebat dalam satu event ya, kita berdebat dengan baik. Jangan sampai perdebatan kita mencela orang lain, merendahkan orang lain ya, membuka aib orang lain, memburuk-burukan orang lain. Auzubillah. Kemudian lumazah, orang yang suka menghina, orang yang suka mencaci maki, yang merendahkan orang ya, suka mencela orang. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitungnya, dan dia menyangka hartanya akan kekal, mengabadikan kehidupannya. Ini kita hindarin 3 ini. Jangan sampai menjadi seorang yang pengumpat, jangan menjadi orang yang suka mencela, jangan jadi orang yang suka menumpuk harta dan menghitung-hitungnya, dan dia enggan untuk berbagi.